like you cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, Ketua Umum Masjid Paripurna Nurul Ibadah, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Saat ini kami sedang membuat seni kaligrafi Arab untuk dinding-dinding dan tiang masjid ini. Kaligrafi ini dikerjakan secara profesional oleh Ustaz Edi Setiawan sudah beberapa hari dan sampai sekarang masih bekerja dengan pun baik dan tentu saja mengejar pada waktu. Kalau kita lihat sekarang kaligrafinya beragam dengan cat warna yang juga beragam, karakter huruf yang juga beragam, kemudian buatannya juga beragam. Kita akan berbincang-bincang dengan Ustaz Edi Setiawan yang sudah lama menekuni profesi pembuatan kaligrafi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Edi Setiawan ini selain mahir dalam membuat kaligrafi, dia juga seorang ustaz yang rutin memberikan tausiah baik pada wirid-wirid masjid dan musola maupun dalam pendidikan. Ustaz, bisa dijelaskan Ustaz tentang kaligrafi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaligrafi dalam bahasa Arab namanya khat. Khat itu artinya tulisan indah ayat-ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah. Sebenarnya dalam sejarah Islam, khat ini baru ada ketika Rasulullah sudah tiada. Karena zaman dulu ketika Rasulullah masih ada, Al-Quran masih ditulis dalam bentuk yang tidak seperti ini. Lalu timbul ulama-ulama ba'da Rasulullah, ulama-ulama khat namanya, yang meragamkan bentuk tulisan, dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk faktor wilayah, seperti daerah Kufah. Orang Kufah itu tulisannya berpetak-petak, berkotak-kotak, ada ukiran-ukiran seperti ini. Ini asalnya dari Kufah. Nama tulisannya khat kufi. Khat kufi. Khat kufi. Khat kufi ini asal dari daerah Kufah. Ada nama juga tulisan diwani. Tulisan diwani itu biasa digunakan untuk tulisan resmi kantor, surat menyurat, perkantoran dan sebagainya. Ada juga ada juga dipengaruhi oleh bentuk seperti sulus. Sulus itu berasal dari kata salasa. Salah satu artinya tiga. Seperti yang di atas. Yang di atas itu semuanya sulus. Huruf yang paling populer digunakan oleh khattat dunia, bukan hanya Indonesia, khattat dunia, termasuk di kiswah Ka'bah itu semuanya sulus. Semua sulus. Arti sulus itu adalah tiga bertingkat. Tiga bertingkat. Walaupun dalam prakteknya ada yang tingkat 4, tapi populernya 3 tingkat. Itu arti sulus, dipengaruhi oleh bentuk corak. Dan ini biasa digunakan untuk perlombaan, karena tulisan yang paling indah itu memang dalam bentuk sulus. Dalam perlombaan MTQ dari MTQ tingkat rendah sampai tingkat nasional bahkan internasional, itu banyak diperlombakan yang sulus. Walaupun kufi juga ada, tapi tidak populer. Kalau di Indonesia, kapan mulainya seni kaligrafi masjid dan musola ini berkembang? Dalam sejarah sejak Islam masuk ke Indonesia sudah ada. Itu pada abad ke-7. Ke-7 Masehi. Sudah masuk ke Indonesia, dibawa oleh ulama-ulama Arab juga. Sembari Islam masuk, melalui dakwah juga tulisan juga masuk. Jadi sudah ada sekitar
13 abad yang lalu. Ada juga kontroversial, pendapat yang pro dan kontra. Oh iya, Ada yang mengatakan bahwa masjid itu sebaiknya tidak dibuat Ya. kaligrafi, bid'ah. tidak dianggap bid'ah Ya. atau macam-macam lah. Tapi juga ada yang berpendapat kalau masjid ini pakai kaligrafi justru membuat kita rasa lebih nyaman di masjid itu, dan mata ini pun bisa lebih Betul. bebas Kena. untuk mensiarkan agama. Ini aspek fikihnya gimana Ustaz? Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul mengatakan Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah indah dan suka dengan yang indah-indah. Keindahan itu sunnatullah. Semua manusia sebenarnya fitrahnya suka yang indah. Kalau bahasa kita di Sumatera, kok matu condong kanan rancak, kok salero condong kanan lama. Itu sudah jadi fitrah. Persoalan hukum tentang pendapat ada yang mengatakan ini sesuatu yang mengada-ada. Tidak semua yang kita buat tak dibuat oleh zaman Nabi itu dilarang. Tak semua. Banyak kasus-kasus yang terjadi di dunia bahkan yang tak terjadi zaman Nabi sekarang dibuat orang demi kebaikan. Apakah dari pandang dari segi seni, pandang dari segi kesehatan, semua seperti donor darah. Zaman Nabi tak ada donor darah. Bayi tabung tak ada zaman Nabi. Sekarang dibuat orang. Itu juga bid'ah. Kata Imam Syafi'i itu namanya bid'ah hasanah. Termasuk seni. Seni tidak ada di zaman Nabi seperti sekarang. Tapi Ka'bah dibuat orang. Zaman Nabi tak ada pakai kiswah. Itu Ka'bah batu. Lalu ditutup dengan kiswah yang isinya kaligrafi semua. Bahkan Masjid Nabawi pun banyak. Nabawi, bahkan seluruh Masjid Nabawi, bahkan kuburan Nabi yang ada di Raudhah itu semua pintunya pakai kaligrafi. kaligrafi, bahkan kaligrafinya dari Kuningan. Ustaz, ini kan sekarang teknologinya sudah berkembang. Iya. Kita di masjid ini dulu masjid lama itu juga pernah membuat kaligrafi pada tahun 97. Iya. Tapi pada masa itu kaligrafinya kita buat pakai cat, lukisan. Sekarang kan sudah beragam. Nah, yang kita tahu berapa macam tingkatannya untuk pembuatan kaligrafi? Kalau kaligrafi sebenarnya banyak ragam. Ada dari lukis langsung, ada dari kuningan, ada dari besi, ada dari spon, ada juga dari semen. Yang ini spoon. Ini spon. Nah, ini jenis spon. Jenis spon ini jenis populer yang dipakai oleh masjid-masjid. Kuningan juga ada, cuman orang berpikir dari segi harga mungkin kan. Ada juga dari bentuk plastik. Macam-macam. Kaligrafi ini macam-macam. Dari tanah juga ada, tanah diukir seperti batu bata dibakar keras gitu kan. Tapi yang terbaru sekarang spoon. Dikatakan terbaru spon enggak juga, karena spon juga sudah tahun lama. Yang terbaru itu dari GRC itu yang termasuk baru. Kuningan dah lama. Kuningan sudah ada beberapa abad yang lalu. Sudah ada. Sedangkan pedang Nabi pakai kaligrafi kan. Nah, seberapa sulit sebenarnya pembuatan kaligrafi ini, mulai dari melukis Arabnya, membuat tulisan Arabnya, sampai kepada ornamennya, sampai kepada penentuan warna cat dan lain-lain. Nah, mungkin Ustaz bisa cerita dulu dari awal proses pembuatan kaligrafi ini. Kalau kesulitan sebenarnya tergantung orang. Kalau orang punya jiwa seni, tentu bagi dia tidak mudah. Tapi bagi orang yang nggak punya jiwa seni, ya rumit kan. Tapi banyak orang berjiwa seni ini, macam Pak Raymond ini jiwa seninya tinggi, tapi dia tidak hafal Al-Quran, kan susah juga dia. Itu. Ada faktor pendukung. Pertama, memang harus jiwa seni dulu. Jiwa seni ini kan tidak dituntut, tidak dicari, dia anugerah. Namanya bakat lahir. Bakat lahir itu dipengaruhi oleh faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor kebiasaan, faktor latihan.
dan termasuk faktor ilmu lain. Seperti kalau kaligrafi didukung di samping ilmu seni, dia harus mengerti Al-Quran, setidak-tidaknya paham Al-Quran. Titiknya kenapa di sini, kenapa titiknya begini, kenapa bulan, itu harus ada ilmu dia. Dan harus paham dengan setidak-tidaknya arti Al-Quran. Karena kalau salah, ini kan tidak hanya cukup indah tulisan, tapi kalau salah arti. Salah arti, fatal kan, ini Al-Quran. Dan lukisan tumpahkan cat agar selesai. Walaupun orangnya bentuknya beda. Nah, secara umum kalau kita buat tahapannya, berapa tahap ini pembuatan kaligrafi dari awal sampai selesai? Kalau spoon, saya lukis dulu, tulis dengan manual, tulis tangan pakai kuas. Habis itu Di mana ditulis? Di kertas biasa? di spoon, Oh, spoon langsung spoon, langsung spoon, langsung di ini spoonnya. Nah, ini langsung tulis di sini. Langsung tulis pakai kuas. Coba, untuk Nah, ini contoh. menulisnya mesti pakai Kuas. Pakai kuas boleh, pakai pensil boleh. coba. Ya, contoh kan? Ya. Seperti ini proses pembuatan kaligrafi. Biasanya bisa Oh, ini ornamennya nih, Ustaz ya? Nggak. Langsung Arabnya? bis. Oh, oke. Bis mil lah kan misalnya kan. Nanti udah kering. Nah, prosesnya ini pensil. Pensil lah. Ini. Sederhana, tapi sulit dilakukan oleh orang yang tidak punya jiwa seni Iya. dan tidak memahami Al-Quran. Nah, ini baru dihaluskan. Dihaluskan pakai pensil. Oke. Nah, baru dibentukkan. Ah. Oke, Ustaz. Nah, setelah itu dipotong. Terus dipotong. Dipotong pakai cutter untuk pakai silet. Baru tempel. Tempel. Tempel ke dinding. Tempel ke dinding. Nah, inilah hasilnya kan. Nah, ini hasilnya. Tempel. Setelah tempel, proses ketiga cat. Catnya berapa kali, Ustaz? Cat sampai cat dasar dulu. cat dasar itu kalau rata-rata kalau jotun atau dulu atau spektrum kentun itu catnya harus 2 kali 2 kali. biar padat. Yang dasar. Dia dasar nih, cat Nih, di tembok ya. tembok. Kemudian baru di spoon. Nah, semuanya cat kali sekalian. Iya. Oh. Nah, guna spoon itu dicat supaya menutupi pori-pori. Tapi spoonnya dicat belum cat asli ya? Belum. Ini kasih tinta emas. Kasih tinta emas. Nah, ini contoh kasih tinta emas ya. Contoh. Biar masih paham. Yes, ini contoh. Cat itu seperti cat ini berfungsi sebagai lem. Ini catnya berfungsi sebagai lem. Setelah ini masih ada lagi. Baru kasih tinta emas. Baru dikasih tinta emas. Jadi cukup rumit juga, saudara, tentang proses pembuatan kaligrafi. Oh, ini tinta emas nih. Nah, ini tinta emas. Oh, ini apa bahan ini, Ustaz? Nah, ini tinta emas. Oh, lengket dia di sini. Jadi ini foil Foil strada yang dipakai untuk orang komputer buat Saya undangan. kira di sini cat beneran, Ustaz. Enggak. Nah. Ini dia. Ini contoh kali. Nah, Ustaz, mana yang lebih rumit? Mengerjakan kaligrafi dengan spoon atau cat? Lukis langsung. kalau lama Mas tuh. Lama-lama. Kalau lukis saya itu kalau 100 meter biasanya itu 2 minggu selesai. 2 minggu selesai. 1 meter. 100 meter. 100 meter Nah. 2 minggu selesai. Ya. Kalau spoon Terus pun ini
ini aja udah berapa, hampir 1 bulan ya. 1 bulan. 1 bulan nih. Kalau dibentang kan panjang. Iya. Kalau dibentang kan panjang. Ini lebih berapa meter nih? Udah lebih, ini aja udah 5 meter. Ini 5 meter. 5 meter, 5 meter, 6 meter. Ini dia sampai atas 6 meter. Nah, Ustaz, dari beberapa tahapan pembuatan kaligrafi ini, mulai dari menulis di atas bun sampai menempel, dinding dan segala macam, mana pekerjaan yang agak rumit dan membutuhkan waktu? Motong, Memotong. memotong spoon ornamen begini. Nah, ini. Oh, Nah, ini. oh ini ya. Nah, ini Ini lama ya? Ya, ini dibuat. Saya buat ornamen dulu. Nanti anggota memotongnya pakai cutter. Ini hasilnya. Nah, ini hasil. Memotong ini yang butuh waktu. Coba. Betul waktu agak lama. Apalagi huruf juga. Nah, dia memotong ini lah. Ini belajarnya dari mana nih, Ustaz? Belajar ini. Memotong. Ini ornamen kan? Ornamen. Ornamen ini inspirasinya diambil apakah itu dari ornamen Melayu atau Ya. ada ornamen lain? Ya, kalau ini perpaduan Melayu dan Jawa. Perpaduan? Nah, ini perpaduan Melayu dan Jawa. Ini perpaduan Melayu dan Jawa. Iya. Yang Melayu tentu yang kuning ya, Ya, warnanya warna. Perpaduan itu warna hijau kuning itu Melayu. Oh, perpaduan itu ada pada warna. Iya, bisa Bukan pada ornamen. bisa bentuk ukiran ornamen ini identik dengan Jawa. Oh, ini identiknya. Batik Jawa. Nah, dia banyak seperti ini. Nah, ini perpaduan yang Melayu. Yang Melayu silang-silang. Ditambah dengan warna. Ini sudah baku ornamennya seperti ini atau tidak, Ustaz? Enggak. Enggak. Saya melihat bentuk masjidnya. Masjid ini identik warna apa? Saya keluar ke dalam, ke atas, ke bawah. Saya lihat dari dinding luar itu banyak hijau. Banyak hijau. Lantai juga banyak hijau. Berarti orang sini suka hijau. Hijau. Ah. Hijau itu kan warna yang disukai. Nah, kadang-kadang juga ada satu masjid saya tengok orang suka warna biru. Biru. Saya tengok katanya biru. Ada juga yang coklat. Nah, coklat. Tergantung situasi Pak. Kalau tentang warna itu tergantung orang situ tuh sukanya apa. Nah, Satu kali pengerjaannya punya berapa orang pembantu, Ustaz? kalau ini kan masih sedikit kan, kalau sedikit tuh 3 orang cukup. 3 orang, Ustaz. Ah, Nah, ini yang terakhir, Ustaz. Mungkin belum terungkap ini. Dari mana Ustaz belajar membuat seni kaligrafi? Hah? Ya begini, cerita singkat ya kan. Saya dulu waktu masih SD, SMP, sampai SMA tuh hobi melukis. Memang hobi melukis. Saya sampai sekarang masih bisa melukis orang sampai berdiri. Oh. Nah, orang berdiri saya lukis bisa. Nah, itu asalnya. Pas di MAN masuk Madrasah Aliyah di Teluk Kuantan, saya coba-coba membuat kaligrafi sendirian. Saya karton, spidol sendiri, modal sendiri. Saya ingin tampil di sekolah tuh ada kaligrafi karena di MAN kami itu nggak ada kaligrafi satupun. Coba tampil. Jadi pas saya tampil ke sekolah kaget. Ini karya siapa? Di Setiawan Pak. Saya dipanggil kantor. Besok ikut MTQ urusan Teluk Kuantan. Dari situlah saya mulai berangkat mengenal kaligrafi yang Umur sebenarnya. berapa tuh? Waktu itu masih aliyah lah, SMA kan 15-an lah, 15 tahun. 16 tahun lah. Sekarang Ah. udah 50. Nah, 43 baru. 43 dan 30 tahun. Ya, 30 tahun. Jadi semenjak itu karena saya termotivasi diikutkan MTQ, maka saya aja beli buku bagaimana khot yang benar sambil bertanya sama senior. Karena kami sebelum tampil harus latihan. Itu membuat saya belajar. Secara tak langsung saya sudah belajar dengan kondisi dulu. Oh, jadi bukan karena ada mengikuti pendidikan secara Enggak. khusus atau karena turunan, tidak. Enggak ada. Nah, Otodidak otodidak. ditambah dengan kemauan. Kemauan. Memang asal muasalnya itu dari MTQ. Seberapa rumit nih Ustaz kalau belajar ini? Kalau saya tak rumit Pak, saya asik karena ini jiwa saya kan.
Tak ada rumit. Tapi tukang pembantu Ustaz sampai sekarang belum bisa membuat ya walaupun Itu enggak. Ini generasi berapa nih? Ini generasi kelima. 5. Dari dulu sampai sekarang tuh udah generasi kelima. Karena rata-rata anggota saya mahasiswa ikut sarjana kerja. Ngecat bisa, motong bisa, membuat belum? Belum ada anggota saya satupun yang bisa buat kaligrafi. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz atas bincang-bincangnya. Nah, demikian bincang-bincang kami dengan Ustaz Edi Setiawan, pembuat kaligrafi yang profesional dan sudah kami buktikan di Masjid Nurul Ibadah ini. Nah, bagi bapak-bapak pengurus masjid dan musola termasuk perkantoran dimanapun berada, kalau ingin membuat kaligrafi melalui Ustadz Edi Setiawan, silakan langsung berhubungan atau berkomunikasi dengan Ustadz Edi Setiawan. Harga bisa kompromi. Cause Allah is always by your side. Insha'Allah, Insha'Allah.